Halo, ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini kita mau main yuk ke rumah satu lantai yang nggak ngebosenin. Langsung aja kita lihat rumahnya. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya. Bersama tetangga online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Rizky. Halo Mbak Ica, Mas Aldi, Halo, apa kabarnya? baik. Selamat datang di Halsem. Oke, tetangga online, sekarang kita mau main ke Halsem di tempatnya Mas Aldrin. Apa kabar Mas Aldrin? Baik, alhamdulillah. Mantap. Kita mau explore rumahnya yang satu lantai, tapi nggak ngebosenin nih saya bilang Ya. nih. Nanti kita lihat nggak ngebosenin di bagian mananya ya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih sama rumahnya Mas Aldrin. Ya. Punya luas tanah berapa dan luas bangunan berapa nih Mas? Luas tanah kurang lebih 110 meter persegi, luas bangunannya tuh 75 meter persegi. Lebar tuh ini kurang lebih tuh 5 sampai 6 gitu. Ke belakangnya tuh 15 sampai 16 meter. Oke. Iya. Tapi kalau di sini karena bentuknya, karena di hook, jadi saya lihat bentuknya nggak simetris. Iya, nggak simetris. Kebetulan emang dapet hooknya memang yang agak mengerucut gitu, tapi jadinya cukup oke gitu ya. Iya. Jadi unik sendiri, nggak lurus gitu. Soalnya bentuknya ngantong ya. bentuknya ngantong. Lebar ke belakang Iya. tuh. Tapi Ya. kalau dari fasad kayaknya masih sama dengan sekelilingnya, mirip atau Fasad mirip. masih sama, cuman paling kita ganti cat-catnya aja. Oke. Beberapa item juga kita ganti, mungkin kayak pintunya warnanya kita ganti, kusennya juga kita ganti juga. Dan ini sekarang rumah-rumah satu lantai kelihatan tinggi gitu ya. Iya. Kayak dalamnya kayak ada 2 lantai. Dari developer emang bangunannya hampir sama semua, emang kayaknya mau disiapin buat orang bikin mezanin atau 2 lantai, nanti bisa dilihat juga. Jadi ini high ceiling di dalam. high ceiling. Oh. Iya. Nah, kalau di bagian fasad apa aja yang udah diubah sama Mas Aldrin? Fasad sebenarnya nggak ada yang diubah, paling kita main di tanaman aja. Ini kan tadinya nggak ada pohon ini, kita kebetulan menanam ketapang. Oh, ini tanam sendiri yang ini? Iya, ini tanam sendiri. Terus kita juga ada nanam Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, sama ada rumput Jepang juga. Rumput Jepang susah nggak miaranya? Lumayan, harus benar-benar disiram tiap hari dan harus banjir gitu, airnya harus banyak. Kalau nggak bisa kering-kering, kadang-kadang tuh yang kecil-kecil suka ada kuning gitu kalau nggak kesiram. Berarti dia menguning kalau kurang air. Iya, kalau kurang air. Kita explore tamannya dulu ya. Yes, betul. Ayo Mas Aldrin. Sebelum ke bangunannya nih, karena rumahnya ada di hook dan cukup Iya. luas. 110 tadi tanahnya. 110 total. Total nih. Kalau rumah hook enaknya kayak gini ya, tetangga. Masih ada sisa lahan di sampingnya nih. Bener. Ya, Kalau di sini pakai rumput apa? Ini pakai rumput gajah mini, terus kita beberapa ganti. Tadinya kan ini kita mau tembok tinggi, cuman kayaknya pengen dibikin taman dulu, makanya kita pagerinnya pakai kalatea dulu. Oke, nanti mungkin ke depannya dipagar. Iya. Tapi sementara dikasih tanaman nih, kalatea. Kalatea. Ini juga bisa jadi pagar alami nih. Yes, jadi betul. tetap private dari Iya. sekitarnya nih. Dan gitu kalau bikin tembok kan lumayan Mas. Lumayan, iya. Tapi rencananya Mas Aldrin mau bikin apa di sini? Ini rencananya sih kayaknya setengahnya mau aku pelur dulu. Jadi biar tamannya cuma setengah, sisanya pengen bikin tempat olahraga sih. Oh. Gitu. Kebetulan suka olahraga, jadi kayaknya bagus kalau tempat olahraga di situ. Oke, iya. Jadi tempat olahraga yang permanen gitu. Iya. Oke. Baik, sekarang kita bahas bangunannya nih. Yes. Ini kalau dilihat di depan ini pakai bata tempel. Kita tempel. Warnanya begini atau dicat lagi? Ini dicat lagi karena belum ada setahun tuh udah memudar gitu warnanya, jadi makanya kita cat lagi. Kebetulan ini catnya juga sebenarnya agak terlalu merah, cuman karena konsepnya memang agak warna-warni, jadi kayaknya pas gitu. Oke. Nggak apa-apa keterangan juga. Tadinya nggak sengaja warnanya nih. Iya. Oh. Pengennya agak lebih gelap sebenarnya. Oh, terus di bagian depan juga ada teras kecil nih. Ya. Nah, ini warna-warni juga nih. Iya, kebetulan karena emang konsepnya pengen ada namanya dopamin dekor, jadi makanya ini aku cat sendiri. Sebenarnya emang ini buat nerima tamu kecil aja, biar ada hiasan sedikit. Kalau pintunya dicat sendiri atau? Pintunya juga cat sendiri, sama kusennya ini tuh sebenarnya
ada pakai stiker bekasan. Ada pintu di kamar mandi kita pakai stiker terus ada bekasannya. Kayaknya kalau kuning ketemu biru asik gitu kontras. Jadi makanya kita pakein stiker. Sesuai konsep ya. Iya. Dopamin dekor ini. Stiker bener. Stikeran nih kalau dari jauh Stikeran. kayak di chat. Nah kalau dari deket apalagi pas dipegang oh ya stiker. Tapi dibaliknya nih apa aluminium ya? Aluminium. Oke. Kan makanya agak susah gitu kan ngecat atau warnain aluminium. Oke, Mas Alvin, kita udah bahas bagian depannya. Tadi carport udah kelihatan lah ya, nggak usah kita bahas karena lantai juga masih bawaan pakai semen rabat nih, Ya, atau benar. rabat beton. Sekarang kita lihat dalamnya boleh? Silakan. Yuk, ikutin tetangga. Nah, buat tetangga yang baru pindah rumah atau udah punya rumah, pasti ngerasain ya, urusan maintenance itu emang gak ada habisnya. Menurut saya, ini tantangan tersendiri karena kita harus memantau banyak jadwal sekaligus. Ini baru skala rumah pribadi, gimana kalau skalanya lebih besar? Misalnya nih, buat yang punya bisnis, pasti butuh platform yang memudahkan kerjaan kita. Solusinya, ada satu platform yang oke banget, namanya Odoo. Ini tuh modern ERP software yang all-in-one dan beneran mudah digunakan. Di Odoo, dengan satu kali langganan, ada 70 pilihan aplikasi bisnis. Kita bisa aktifin aplikasi mana aja yang mau kita pakai duluan. Nggak perlu bingung nih pilih aplikasi, karena ada fitur pengelompokan berdasarkan industri. Jadi nggak perlu nebak-nebak lagi. Misalnya, kita punya bisnis jasa perawatan rumah. Bisa pilih kategori industri perdagangan handyman. Nanti sistem Odoo bakal kasih rekomendasi aplikasi yang pas, kayak planning buat atur jadwal teknisi, sampai manajemen stok buat spare part. Kerja jadi lebih efisien ya. Sistem Odoo bisa juga untuk kamu yang punya usaha F&B, retail, sampai manufaktur. Oke, jadi buat yang ingin coba free trial atau mau tanya-tanya ke pakar Odoo, bisa langsung cek link di deskripsi ya. Silakan Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, kita sekarang masuk ke interiornya nih. Ya. Di balik pintu utama, kita ketemu area apa ini, Mas? Ini ruang tamu sekaligus ruang keluarga juga. Jadi memang kita minimalisir space-nya biar ngumpul di sini semua gitu. Wih, mantep ya. Langsung kelihatan di sini dopamin dekornya nih. Jadi memang pemilihan warnanya sengaja dibuat mencolok begini. Iya, kebetulan baru banget juga pengen dopamin dekor. Tadinya kan sebelumnya masih ada barang-barang sebenarnya tuh kayak Japandi gitu. Misalnya kayak mejanya masih desainnya Japandi gitu. Sekarang pengen agak dopamin dekor makanya warnanya agak kontras dan tabrak-tabrak gitu. Oke. Oh, berarti ini kayak meja TV ini existing? Iya. Dari sebelum kita rumah di sini, sebelumnya ngontrak, ini masih bawaan kontrakan. Oke, kalau sofa? Sofa pas ini juga masih bawaan kontrakan. Oh, pas banget ya? Iya pas banget, makanya areanya kan pas di sini gitu, jadi enak gitu. Nah, di sini selain ada existing, kalau tembok ini? Ini kita juga kebetulan nambah. Tadinya kan sebelumnya developer cuma tembok biasa, jadi ini kita mau pakai wall panel biar kesannya tuh lebih warm aja, lebih homey gitu, lebih nyaman. Sama ini sebenarnya juga nutupin bagian-bagian tembok yang memang agak-agak ya tahu sendiri pasti ya. Sudah saya duga. Lembab, udah dicat 2-3 kali masih ada keluar juga. Jadi kita pakai wall panel aja gitu. Kalau lantai pakai apa dia? Kayak Lantai ini SPC. pakai SPC warna kayu juga. Warna kayu juga. Kita mau nyesuaiin nama temboknya juga. Sebenarnya ini dulu sih baru ke wall panel. Oh gitu. Tapi warnanya agak beda. Iya, karena yang ini pas udah nyari yang gelap, terlalu gelap, lebih gelap dari ini. Jadi yaudah yang ini aja deh. Ya, yang bawahnya lebih gelap, yang itu cenderung merah gitu. bener. Kayak warna kayu jati gitu. Iya. Sebelum kita masuk ke ruangannya, saya dilihat di sini kalau dari depan kan kayak tinggi. Ternyata memang dalamnya ceilingnya tinggi. Ceilingnya tinggi, semuanya hampir semua rumah developer bikinnya ceilingnya tinggi. Katanya sih orang-orang biar kalau misalnya mau bikin mezanin atau mungkin langsung ke 2 lantai masih bisa. Jadi nggak perlu ditinggiin lagi gitu. Oke. Jadi ini ngikutin bentuk atap dalamnya nih. Yes, betul. Nggak rata begitu. Oke. Plusnya benar terasa lebih lega. Kalau mau di mezanin nggak banyak yang diubah. Iya. Ya minusnya kalau AC lama dinginnya. Benar, itu dan kayaknya harus 1 sampai 1,5 PK gitu. Iya, benar terasa ya. Iya. Sama itu deh, ganti lampu itu susah. Nggak tahu. Iya, ganti lampunya PR. Oke, total ada berapa kamar di rumah? Ada 2. Ada kamar utama sama kamar kedua. Oke, boleh kita lihat kamar pertamanya ini? Iya. Silakan. Oh, permisi. Jadi ini adalah ruang Ini kamar ruang- sekaligus. ruang kerja. Secara konsep mungkin ini agak beda dari yang tadi di ruang tamu sama depan. Tadi kan kita pakai dopamin dekor. Kalau di sini sebenarnya lebih ke minimalis, ada sedikit industrialnya juga. Warnanya agak monokrom sama kayu aja sih. Man cave ya. Coba banget ini.
Warnanya monokrom, cenderung warna-warna gelap. Iya. Dan masih, walaupun begitu masih ada bukaan nih ke bagian depan Iya. nih. Masih ada pencahayaan dan pengawan alami itu. Ini luas berapa kira-kira kamar ini? Ini tuh 3x2 kayaknya. 2,5x3 gitu. Dan enaknya karena rumahnya Mas Aldrin ini di Hook, suatu saat kalau pengen ekstensi atau bikin Iya, bukaan, bisa jebol. enak ya, masih lahannya sendiri nih di sebelah. Tapi kalau ini kayaknya karena main cave emang rada gini ya suasana. Remang-remang. Remang-remang. Oke, jadi memang kalau di rumah ini ingin punya beberapa mood gitu ya. Bener. Kalau di ruang area komunalnya itu pengen dopamin. Dopamin. Di sini kalem. Di sini kalem. Nah, nanti kita lihat lagi di kamar atau di master bedroom. Iya. Seperti apa? Boleh, silakan. Lantainya sama? Lantainya sama SPC, cuman ini emang lebih gelap juga daripada yang di ruang tamu tadi. Oke. Karena emang secara konsep pengen agak lebih tenang, biar kerjanya juga fokus. Sama kan kebetulan anak musik juga, jadi suka main gitar sambil fokus gitu. Oke, di sini pakai wall panel. Di Iya. sini kayak pakai peredam. Iya bener, ini peredam. Suka ngulik-ngulik gitu gitar, jadi kayaknya butuh peredam juga biar nggak terlalu kedengeran tetangga. Oh, oke. Ntar kalau udah bisa, baru nggak usah pakai peredam ya. Pakai kedengeran jago. Bercanda. Bukan gitu konsepnya. Konsepnya biar nggak ganggu gitu ya. Oke Mas, next. Kita lihat. Karena ini rumah masih bawaan, mungkin kamarnya 2 ya? Kamarnya 2. Masih memang ini kamarnya? Iya. Existingnya? Betul. Nah, di antara 2 kamar, biasanya apa nih? Ini kamar mandi. Ini di stikerin juga? Iya, ya ini di stiker. Nah ini stikernya sebenarnya stiker yang tadi di depan pintu depan. Emang ada sisaan, tadinya kan emang ukurannya kan cuma segini, tapi pintunya segini. Jadi tapi mau diterusin tapi kayak takut kelihatan belahan, itu kalau gini kayaknya estetik juga gitu ya, udah biarin aja kayak gini. Padahal nggak disengaja nih. Iya, orang nggak disengaja. Oke juga ya. Boleh Mas, kita lihat kamar mandinya. Nah ini, kamar mandinya. Kamar mandinya sebenarnya masih bawaan juga sih. Oke. Nggak kita apa-apain, paling beberapa perintilan-perintilan aja yang kita mainin warna. Nambah aksesoris. Nambah aksesoris. Kalau keramik, lantai itu masih bawaan. Masih bawaan. Oke. Next Mas. Ya, Kita lihat kamar tidur utama. ini kamar tidur utama. Ini pintu-pintu juga masih bawaan semua. Masih bawaan. Silakan. Permisi. Kamar tidur utama atau master Iya, bedroomnya master bedroom. cukup berwarna ya. Selain minimalis juga. Bener, overall sebenarnya emang kita tuh dopamin dekor, cuma yang paling beda cuma yang tadi doang tuh kamar kedua. Jadi memang kita konsepnya pengen berwarna aja, terus warna kontras, ya nama juga dopamin gitu ya kan, kalau kata Petrus dopamin dekor artinya yang memang bikin suasana lebih fun, lebih playful, jadi emang kita pengen mainin warnanya supaya lebih nyaman gitu. Oke. Menarik. Dan ini karena master bedroom dia pakai karpet supaya lebih hangat. Nah, ini juga kayaknya menutupi sesuatu. Oh enggak ya? Sama ada beberapa juga kok, ada bagian-bagian yang emang harus ditutupi kayaknya. Iya. Karena tembok bawaan suka nggak perfect ya. Bener. Suka nggak sesuai dengan selera. Oke, di sini overall minimalis, dia masih punya bukaan ke bagian belakang. Tuh lihat belakangnya, cakep deh. Nanti kita bahas ke bagian belakang rumah. Keren Mas. Berarti ini untuk luasan masih inget nggak kalau yang ini? Kalau ini kayaknya lebih gede dikit, lebih gede 3x3 kayaknya ini. 3x3. Oh tadi nggak sampai ya? Tadi nggak sampai. Next Mas, ini ada apa? Ya, ini ruang makan. Jadi memang karena space-nya segini emang, dan kebetulan kita juga baru berdua doang, saya sama istri. Jadi memang cari meja yang cukup simple, cuman 2 seat. Dan ini sebenarnya tambahan juga sih, tadinya kan cuman gini doang. Terus karena memang konsepnya dopamin dekor, kita ini kebetulan custom taplaknya. Jadi buat di atasnya kayaknya bisa warna-warni juga gitu. Pakai material apa ini? Ini karet. Kayak kulit sintetis? Iya, kayak kulit sintetis, bener. Jadi dia kalau kena kotoran masih bisa dihilangin, masih aman. Iya nih, kulit sintetis tapi bisa dimotif ternyata. Iya, bisa saya baru dimotif. tahu juga. Keren ya, ini juga semuanya vas bunganya, semuanya warna-warni. Warnanya berwarna, bener. Oh, kalau ini, kalau artwork ini? Ini kebetulan ada beberapa yang emang secara, ya kebetulan kan saya juga desainer grafis, tapi kan jadi saya suka berkunjung ke beberapa art space gitu. Jadi kita suka beli juga. Ini kalau 2 ini salah satu desainer juga di Jakarta. Sisanya emang desain-desain Bauhaus gitu sih. Nyatu sama konsepnya nih. Udah nggak takut naruh apapun yang berwarna ya. Di sini. Nanti kita bahas soal itu nih. Iya. Nah, kalau ini Mas, ini stop kontak atau saklar? Ini juga kebetulan
kemarin tuh ada sisa kayu bekas, terus saya pilok sendiri aja. Oh, kalau setelah meja makan ini apa? Ini kebetulan spot saya juga tadi. Warnanya sama kayak yang kamar kedua tadi. Oke. Jadi memang ini buat ngopi, buat bikin jus atau minuman lain. Jadi memang ini coffee spot lah. Oke, coffee corner ya. Coffee corner. Enak banget di sini ada coffee maker, bawahnya apa? Oven. Ada microwave. Microwave. Iya. Oke. Dengan tambahan ambalan-ambalan yang Iya, benar. menyatu dengan dindingnya nih warnanya. Di sini juga masih ada. Oh, ini kayaknya menggambarkan kehidupan di rumah ini nih. Iya, betul. Ini kan kebetulan di ruang tamu, ini saya, ini istri. Kenapa matanya dibuat berbinar-binar itu? Kebetulan itu ciri khas style dari ilustrator. Kebetulan ilustratornya teman saya juga. Jadi emang stylenya tuh kurang lebih kayak gini. Oke. Keren ya, cakep. Ukuran berapa Mas ngomong-ngomong? Ini A0 kalau nggak salah. Oke. Jadi tetangga online kalau punya dinding yang lumayan masif, ini bisa jadi salah satu cara nih menempatkan artwork di tengah dinding yang masif. Jadi nggak terlalu kelihatan kosong. Oke, kita sekarang ada di pintu belakang. Ini ketemu apa nih? di balik Ini ketemu dapur sama sedikit halaman. Oh, coba lihat. Saya kira bakal habis di sini. Ini tuh kita renov sebenarnya. Oke. Tadinya tuh ini tuh taman tanah doang kosong, terus ini juga bolong, Oke. nggak ada atapnya. Jadi dan dapur tadinya tuh di yang tadi coffee bar itu kita pindahin ke sini buat akhirnya biar kamar spesial lebih luas juga. Oke. Makanya kita pindahin ke sini. Terus karena kita juga ada bukaan, jadi kalau masak juga enak juga gitu, nggak perlu exhaust lagi. Oke. Tinggal bawahnya asapnya keluar aja. Oke, seru ya. Sampai dapurnya juga pasti dopamin dekor nih. Dopamin dekor. Warna-warni. Ini birunya biru apa sih Mas ngomong-ngomong? Ini biru solid biasa sih. Jadi emang main RGB-nya aja. Ini merahnya juga merah solid biasa. Kalau hijaunya hijau botol tuh. Ya, itu gitu. betul. Kalau hijau. Nah, ini backsplash. Oh, saya kira Iya. stiker. Enggak ya? Enggak, ini keramik bener. Rapi juga pengerjaannya. Oke, untuk top table pakai? Top table nih granit. Rentel ya? Iya. Ukuran 60, 120. 120. 120. Oke, 60 kali 120. Cakep Mas. Ini desain sendiri atau pakai desainer? Desain sendiri kebetulan. Ini bawaan juga tadinya sebenarnya. Kitchen setnya dari sini. Oh. Cuman tadinya warnanya cuman putih. Iya. Kita rubah lagi, ini tambahan. Ini nggak ada. Jadi kayak cuman sampai sini aja. Oh, Ke baik. situ kita Berarti ini tambahin. bawaan developer tadinya. Ini juga kita nambah ini. Oh, oke. Cakep. Dan lemari ini fungsinya apa, Mas? Itu buat sapu, pel, tempat-tempat itulah. Janitor ya? Iya, cleaning. Nyimpen-nyimpen Bener. peralatan bersih-bersih. Ya. Nah, kalau saya belum paham nih, atau saya belum pernah sih ngerasain, nyuci sekaligus dinempel sama dapur. Gimana menurut Mas? Efektif apa enggak? Kebetulan main di kita efektif karena paling nyuci cuma seminggu sekali kan, terus nyuci juga kadang-kadang tuh nggak berbarengan. Terus karena emang space-nya cuma segini, kita pengen tuh mesin cucinya nggak keluar dari jalur area ini gitu, makanya kita satuin gitu semua. Oke, makanya begitu disatuin di sini, berarti jalur airnya udah ada nih. Udah ada. Juga. Tadinya cuma satu di sini. Ah. Tadi cuma di sini. Terus karena emang mau ada mesin, mau ada buat cucian sink gitu, kita tambahin lagi. Oke, di sini lantainya masih mirip dengan yang di dalam, tapi Iya. yang ini granital nih. Iya, yang ini keramik. Keramik ya? Keramik. Di sini masih ada area santai-santai lagi. Iya, betul. Konsepnya seperti apa nih kalau di sini? Nah, ini mungkin lebih kalem sedikit, nggak terlalu warna-warni juga. Walaupun sebenarnya ini kontras, kita pengen warna terakota sama hijau. Ini buat nyantai-nyantai aja sih kalau ada teman nongkrong sini. Oke. Ada keluarga juga bisa nongkrong sini gitu. Semi outdoor ini. Semi outdoor, kita sengaja atasnya tuh kita pengen jangan full deh, takutnya biar nggak terlalu ngap gitu, biar nggak sumpek. oke. Itu buka, ini kita juga buka dua gitu. Kenapa dua sama dengan gitu? Nggak ada meaningnya, Oh, nggak ada cuman meaningnya. kayak apa? Bilangnya tuh ke tukang 2 hebel, ukurannya 1 hebel aja deh bolongnya, tapi 2 gitu. Berarti ini sekitar 120 ya. Tingginya 20. Dan di sini finishingnya kamprot. Iya, kamprot manual kebetulan. Oh, kamprot manual. Sekarang kan udah ada tuh yang mesin kan. Iya, yang semprot. Semprot. Spray. Ya itu lebih konsisten, Iya. lebih halus, lebih kecil-kecil Iya, gitu. betul. Tapi balik lagi ke selera, ada yang seneng kamprot manual, kelihatan raw gitu. Ada yang kelihatan halus lebih senang. Nah, kalau benchnya pakai apa nih? Ini hebel
juga, cuman Oke. ini kita tambahin keramik tile gitu. Beton ya berarti? Beton. Kalau struktur itunya Iya, kanan kirinya? strukturnya beton. Oke, kalau bawahnya penyimpanan? Bawahnya kita tambahin buat penyimpanan, terus di situ kebetulan ada mesin air juga. Oh. Jadi emang biar nggak kelihatan, Oke. kita tutup aja pakai rangka besi. Menarik ya, jadi nggak kelihatan penempatan mesin airnya. Iya. Kadang-kadang sebagian orang emang ngerasa terganggu ketika ngelihat Bener. benda itu. Perforated nih. Iya. Plat perforated, bolong-bolong, jadi tetap tersirkulasi udara di dalam. Betul. Oke, di bagian atas juga, ada lagi nih Mas. Nah itu yang tadi developer bawaannya masih lowong, dia cuman kasih topi ini aja. Oh, Karena kayak ada bagian kosong, kita tuh suka naruh barang-barang yang kepake di atas. Oh, Kayak, iya. ya gudang kecil lah. Kayak. Oke. Terus makanya kita tambahin rangka besi juga buat akhirnya ditutup biar nggak terlalu kelihatan. nah, ini pakai besi juga. Pakai besi juga yang bro. sama di bawah. Oke, Mas Aldrin, menarik. Kita udah home tour. Sekarang saya mau nanya-nanya soal perjalanannya memiliki rumah ini nih. Ya. Oke, yuk ikutin terus tetangga. Oke, tetangga, masih di House Sam. Tadi kita mau ngobrol bertiga sama Mbak Ica, tapi Mbak Ica kayaknya masih malu-malu ya. Kalau mau lihat Mbak Ica nanti bisa ke Instagramnya House Sam aja. Kita mau ngobrol soal ini, Mas Aldrin. Soal perjalanan memiliki rumah. Ini rumah pertama? Rumah pertama. Rumah pertama. Iya. Berarti sebelumnya tinggal di Di kontrakan. kontrakan. Nah, mungkin tetangga online juga banyak yang relate nih, yang lagi mau punya cita-cita atau lagi punya mimpi. Wah, mudah-mudahan tahun depan punya rumah, mudah-mudahan tahun ini punya rumah. Simak videonya ya, karena kita mau tanya-tanya sama Mas Aldrin soal perjalanannya nih. Mas Aldrin waktu itu berapa lama nih memutuskan untuk dari kontrakan sampai punya rumah sendiri? Itu pakai target atau gimana? Sebenarnya pakai target sih nggak ada gitu ya, coba pas abis nikah sama istri gitu emang kita pengennya cari kontrakan dulu, emang nggak mau sama orang tua dulu. Jadi kebetulan kontrakan pertama tuh kita dapet yang 1 kamar doang. Terus seiring berjalannya waktu kayaknya karena banyak BM pengen beli barang-barang gitu ya, akhirnya kita nyari kontrakan yang kamarnya 2. Terus tuh akhirnya mikir juga tuh kayaknya kalau kita setiap bulan bayar buat kontrakan nggak jadi apa-apa deh. Jadi akhirnya kita nabung, terus sambil kita nyari rumah juga. Kebetulan ini tuh tempat pertama yang kita cari, tapi kita nggak langsung okein gitu. Jadi kita cari-cari tempat, terus nggak dapet, Nyari perbandingan. nyari perbandingan juga, harganya juga banyak yang nggak masuk, terus kriteria rumahnya juga ada yang beberapa yang nggak masuk, karena kan kalau saya pribadi sendiri tuh pengennya ada sedikit halamannya gitu kan. Makanya akhirnya pas udah selang setahun, nggak taunya daerah sini tuh naik lagi harganya. Oh ya udah deh, kita ambil aja daripada nanti tahun depan naik lagi gitu. Nggak usah lama-lama lagi gitu kan. Oke, berarti secara pas survei awalnya udah seneng. Udah seneng. Cuma lagi nyari pembanding-pembanding. Bener. Oh, Jadi pantesan. harganya masih oke, terus selang setahun nyari-nyari nggak dapet, kesini lagi harga udah naik. Naik berapa waktu itu? Naiknya cepet 100 sampai 200 jutaan. Lumayan. Ya? Nggak apa-apa, tapi rumah jodoh-jodohan ya. Kalau boleh tahu waktu itu berapa lama berarti proses dari kontrak, pas kontraknya itu? Pas kontrak tuh 2 kali pindah, total mungkin 5 tahunan. 5 tahun ya. Wih, perjalanan ya tetangga. Wajar banget ya kalau misalnya ingin punya rumah tuh ada prosesnya. Iya betul. Terutama buat kita-kita yang nggak punya privilege, ya, memang itu harus dilalui. Pantesan sampai punya meja TV, terus Sofa bawaan sofa, juga, iya. sampai punya sofa, udah bertahun-tahun ternyata. Nah, akhirnya punya hidup baru di rumah ini. Waktu itu gimana perjalanannya? Ini buat masih soal cari rumah ya. Kriteria Mas Aldrin sendiri apa nih ketika pilih rumah nih? Udah pasti kamar harus 2 gitu, 1 walaupun memang kita kebetulan belum punya anak, 1 mungkin buat ya kita kamar tidur, 1 mungkin kamar kerja, atau nanti kalau emang udah punya anak bisa buat kamar anak juga gitu. Terus sama saya pengennya juga kalau pribadi sih pengen ada halamannya kecil, karena kadang suka olahraga, terus nggak pengen olahraga di luar, olahraganya pengen di rumah aja, jadi pengen bikin area olahraga sendiri gitu. Oh, nah terus ketika pindah rumah ke sini, apa hal pertama yang dilakukan atau yang diisi atau direnovasi? Yang direnovasi udah pasti yang tadi itu bagian belakang, dapur sama halaman yang ada benchnya, halaman belakang. Karena tadinya dapurnya di dalam, terus pas kita lihat di awal kayaknya ngerasa sempit gitu, nanti mau ada ruang tamu, mau ada meja makan.
terus ada dapurnya juga terlalu mepet, makanya akhirnya kayak dapurnya kayak pindahin belakang aja deh, terus kita nggak usah pakai ditutup-tutup, jadi memang ada bukaannya biar pas lagi kalau lagi istri lagi masak langsung keluar asapnya atau baunya nggak masuk ke dalam gitu. Oke. Kenapa Mas pilih interiornya Dopamin Decor seperti ini? Kebetulan setahun 2 tahun belakangan tuh kayak lagi rame gitu di Pinterest sama beberapa lihat influencer juga. Kayak rumahnya lucu nih pakai Dopamin Decor, warnanya kontras, nabrak-nabrak gitu kan. Terus nyari juga di Pinterest, kayaknya lucu gitu. Terus kebetulan kan aku juga desainer, terus suka beberapa artwork yang memang kita udah beli juga. Nah kita campurin aja ya Dopamin Decor, terus kan secara esensi feelingnya juga lebih playful, lebih fun. Terus namanya juga dopamin gitu ya, kita pas lagi di ruangan tertentu ada suasana yang bikin dopaminnya naik, kita tuh lebih semangat gitu. Nah, kalau ada pertanyaan soal budget renov, kira-kira masih inget nggak tuh? Budget renov tuh range-nya kurang lebih mungkin 40 sampai 50-an juta gitu. Oke, masih Masih oke ya. Untuk ukuran tadi dapur kita lihat sendiri kayak bangun dari awal kan? Iya. Bangun dari awal, lengkap dengan isinya, terus juga ini masih ada wall panel. Saya rasa untuk budget segitu dengan tenggang waktu 1,5 tahun, oke lah ya. Iya. Gimana kalau menurut tetangga online? Nah, satu kalimat deh Mas buat tetangga online yang mungkin lagi mau atau lagi dalam proses kontrak dan lagi mau punya rumah. Ala-ala tips berarti ya? Gimana? Ala-ala tips atau gimana? Ya, ala tips atau kalimat motivasi. Apa ya? Paling kuncinya nabung dan ya sesuai kebutuhan aja sih. Kalau misalnya nyari kebutuhan yang memang rumahnya untuk cuman 2 orang atau 3 orang, ya carinya yang nggak usah terlalu besar, tergantung kebutuhannya juga. Sama nabung itu udah pasti paling penting itu, karena kan rumah tuh juga kadang-kadang naiknya tuh cepet, kayak tadi saya nyari setahun aja tuh udah bisa naiknya tuh 100-200 juta gitu. Jadi kayaknya nabung itu paling penting dulu di awal biar bisa dapet yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Oke. Mantap ya, kata kuncinya adalah nabung dan sesuaikan ekspektasi dengan kemampuan. Jadi jangan terlalu tinggi ekspektasinya kalau kemampuannya belum sampai. Balik lagi ke kebutuhan juga ya. Oke deh, kalau gitu kalau ada tetangga online mau nanya-nanya, bisa tanya kemana? Bisa lihat di Instagramnya @housem_. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Makasih banyak Mas Alvin ya. terima Udah nemenin kasih. kita home tour, udah sharing-sharing soal rumah pertamanya nih. Buat tetangga online, segitu dulu. Rizky Abadi, pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao! Udah gue bilang jemputnya nanti aja.